Oke, sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai file, permission, dan ownership. Sekarang kita bahas mengenai remote access di sini. Apa sih sebenarnya remote access ini dan gunanya buat apa? Jadi, remote access ini adalah sebuah tools di mana tujuannya untuk meremote server kita. Contoh, di sini kita punya kantor nih. Kantor. Ada servernya di sini. Punya server di kantor kita. server di sini, server. Nah, secara default ketika kita ingin mengkonfigurasi ataupun ingin setting server kita, maka kita harus datang ke secara fisiknya atau ke data centernya kita harus setting langsung ke server kita. Itu pasti akan sangat susah kalau semisal seperti itu jika keadaannya kita sedang di rumah ataupun di dalam kantor, cuman kita beda ruangan. Itu juga kita nggak bisa nge-remote dari jarak jauh di situ. Nah, ada tools buat agar kita bisa nge-remote server kita dari jarak jauh. Jadi kita nggak perlu lagi untuk datang ke data center kita setting langsung ke fiskalnya, itu tidak perlu lagi. Ada beberapa tipe sebenarnya di sini. Yang pertama itu adalah SSH, yaitu menggunakan CLI Remote Access. Ini yang biasa digunakan jika teman-teman pengen remote. Lalu yang kedua juga ada Cockpit. Ini dia basisnya berbentuk web UI. Ada tampilan webnya di situ. Ada grafiknya sedikit, meskipun dari server kita hanya CLI contoh. Itu bisa. Tapi lebih banyak sih menggunakan SSH, karena kalau Cockpit ini dia diaksesnya lewat web gitu. Lalu ada juga buat UI sebenarnya, Graphical User Interface, untuk si remote access-nya. Contohnya mungkin kalau dibuat Linux itu bisa pakai TeamViewer ataupun pakai AnyDesk. Mungkin kalau di Windows bisa pakai RDP, di situ juga bisa. Cuman itu jarang kita gunakan karena memang ketika kita menggunakan Linux server ya, itu kan dia hanya shell aja ya, CLI. Jadi nggak ada GUI-nya. Maka ya biasanya kita antara menggunakan Cockpit ataupun SSH di sini. Nah, pertama nih buat SSH. Misal teman-teman pengen ngakses server dari ruangan yang lainnya di sini ataupun mungkin dari rumah. Itu bisa, semisal dari sini ada ruangannya karyawan A di sini. Itu bisa akses ke server A ataupun ke server B di sini. Kita cukup install tools yang namanya OpenSSH Server di sini. Contoh apt install OpenSSH Server. Nah, karena saya sudah menginstal jadi seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen agar bisa nge-remote, itu bisa pakai tools ini. Jadi nanti ketika sudah menginstal, terus kita cek di sini status open SSH server. SSHD. Oh, ini. Nah, itu nanti akan bisa kita remote dari jarak jauh di sini. Kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai tools OpenSSH Server di sini. Nah, lalu yang kedua ada Cockpit. Kalau misalnya kita menggunakan OpenSSH Server, ketika sudah diinstal toolsnya, teman-teman tinggal masuk aja ke terminal di sini, terus tinggal di SSH aja. SSH username-nya, contoh Ubuntu lalu IP-nya berapa? Tadi saya sudah setting 2923.12.90. Nah, nanti akan disuruh memasukkan passwordnya. Nah, dalam memasukkan password ini itu nggak akan kelihatan karena ini untuk secure sebenarnya. Tapi sebenarnya udah ditulis, jadi tinggal diketik aja, nggak perlu panik ya mungkin ya karena ternyata nggak ketambal di sini, itu nggak apa-apa. Kalau udah tinggal di enter aja. Nah, sudah bisa masuk ke servernya. Kalau misalnya kita menggunakan SSH di sini. Lalu ada juga menggunakan Cockpit. Kalau Cockpit kita harus menginstal dulu namanya Cockpit di sini.
Lalu kita enter di sini, kita tunggu untuk mendownload si cockpitnya. Oh, ini harus diupdate dulu tuh. apt update. Nah, di sini juga nih teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu secara rutin ya, entah itu seminggu sekali atau beberapa hari sekali mengupdate server teman-teman. Kenapa? Karena jika repo-nya tidak dalam kondisi up to date, ketika kita ingin menginstal software ataupun tools, itu kadang nggak bisa. Karena servernya dianggap tidak up to date, jadi harus update dulu di situ. Udah selesai, kita install lagi cockpitnya di sini, harusnya sudah bisa di situ. Nah, udah bisa nih. Karena untuk package-nya sudah kita update ke versi yang terbarunya di sini. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, sudah. Coba kalau misalnya kita cek di sini. Status cockpit. Nah, kita aktifkan dulu di sini untuk cockpitnya karena ada secara default nggak aktif. Enable min now. Nah, sudah aktif nih. Nah, ketika kita mengakses cockpit ini melalui web, dia ada yang namanya port. Jadi kita harus cek dulu port dari cockpit kita itu berapa portnya. Cara ceknya itu bisa menggunakan sysmin twlpn. Nah, untuk portnya ini ya, cockpit dia ada di 9090. Sekarang kita coba akses di sini. 172.23.12.90.90. Nah, kita klik advance, proses. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard si cockpitnya. Kita masukkan dulu username-nya di sini Ubuntu login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke web UI dari server kita. Di sini agak sedikit menarik karena memang ada istilahnya mungkin grafiknya ya di sini ya. Kayak tampilan hold-nya, usage dari CPU dan memorinya sudah kepakai berapa, sistem information juga di sini juga ada, konfigurasi juga ada, kayak hostname-nya, sistem time-nya, domain-nya juga ada di sini. Kalau misalnya kita mau ngecek log, di sini juga ada. Kita bisa ngecek log di sini, apakah ada yang error dari server kita ataupun yang lainnya juga bisa. Kita juga bisa ngecek dari storage-nya di sini. Apakah storage kita sudah penuh, disk kita ada berapa, partisinya ada berapa. Kita bisa cek lewat menggunakan cockpit ini. Terus juga untuk networking-nya di sini. Kita bisa cek untuk IP-nya berapa, interface-nya apa. Itu juga bisa, dan di sini juga ada log-nya. Kalau misal dari networknya mungkin ada yang error, di sini harusnya ada lognya juga nih. Terus juga ada di sini akun nih. Jadi di server kita itu ada 3 user yang sedang kita gunakan, itu user Ubuntu di sini. Dan juga ada grup-grupnya nih. Ada dari Ubuntu udah masuk ke grup ADM, plugdev, cd-rom, deep, rcd, Ubuntu juga banyak. Terus juga service-servicenya, kita bisa ngecek servisnya. Oh, ternyata di sini ada yang valid raster nih. Mungkin nanti kita bisa troubleshooting buat servisnya yang error. Kita juga bisa lihat nih targetnya di sini, socketnya, timernya, padnya juga. Itu bisa. Jadi kita juga bisa manage si servisnya lewat cockpit ini. Lalu semisal teman-teman mau terminal juga di cockpitnya ada di sini. Sudah otomatis masuk. Itu lebih enak lagi tuh di sini tuh. Nah, cuman biasanya untuk sysadmin itu menggunakan yang SSH. Kadang cockpit ini buat user ataupun mungkin buat atasan yang memang dari mereka lebih suka yang ada GUI-nya seperti ini. Tapi kalau buat SSH atau buat sysadmin itu mungkin lebih sering pakainya SSH karena sudah terbiasa dan lebih enak juga. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk materi dari remote access. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai apa sih setelah kita mempelajari dari course ini, kita bisa lanjut kemana aja. Nah, itu nanti ya teman-teman. Jadi, see you next video.